Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan dengan NIM 2024 53113 dari kelas D. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah struktur data, saya akan mempresentasikan materi tentang searching, yaitu teknik pencarian data pada struktur data. Materi yang akan saya bahas meliputi dua metode pencarian, yaitu sequential search atau yang biasa disebut linear search dan juga binary search. Kedua metode ini memiliki cara kerja dan efisiensi yang berbeda dalam mencari suatu elemen di dalam array. Selanjutnya, apa itu searching? Searching atau pencarian adalah proses menemukan data tertentu dalam sebuah struktur data. Dua metode umum yaitu linear search, binary search. Selanjutnya adalah linear search. Linear search mencocokkan elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Bisa digunakan pada array angka atau string, terurut atau tidak. Cocok untuk data yang tidak terurut, sederhana, namun kurang efisien untuk data yang besar. Selanjutnya binary search. Binary search hanya dapat digunakan pada data yang tidak terurut. Prosesnya membagi array menjadi dua bagian dan membandingkan elemen tengah, dan lebih cepat dari linear search. Perbandingan antara linear vs binary search. Linear search tidak memerlukan data terurut, mudah diimplementasikan, waktu pencarian lebih lambat. Sedangkan binary search memerlukan data yang sudah terurut, lebih efisien, dan juga implementasinya sedikit lebih kompleks. Oke, kesimpulannya ialah linear search cocok untuk data yang kecil atau yang tidak terurut. Binary search lebih efisien untuk data besar yang sudah terurut. Pemilihan metode tergantung jenis data dan kebutuhan performa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya dan juga mengetiknya. Oke, saya akan menjelaskan program linear search atau pencarian linear. Jadi program ini digunakan untuk mencari sebuah angka di dalam array dengan cara memeriksa satu persatu dari awal sampai akhir. Kalau angka yang dicari ketemu, maka program akan memberitahu indeks ke angka itu berapa. Tapi kalau nggak ketemu, hasilnya akan menunjukkan bahwa angka tersebut tidak ada di dalam array. Metode ini cukup sederhana dan cocok untuk data yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail dari fungsi-fungsi dari kodenya. Yang pertama ialah div linear search R target. R adalah daftar yang ingin dicari, target adalah nilai yang dicari. Yang kedua, for I in range len R, melakukan perulangan dari indeks 0 sampai indeks terakhir dalam array. Selanjutnya, if R I sama dengan target, mengecek apakah elemen pada indeks ke-1 sama dengan nilai yang dicari. Selanjutnya, return I, jika ditemukan, kembalikan indeks tempat nilai tersebut ditemukan. Selanjutnya, return min1, jika tidak ditemukan di seluruh array, kembalikan min1 sebagai tanda tidak ditemukan. Selanjutnya, ada angka di dalam array. Ini ialah list berisi angka-angka yang akan dicari nilainya.
Selanjutnya, meminta pengguna memasukkan angka dan mengubah input menjadi integer. Selanjutnya, hasil linear search angka dan cari. Ini adalah untuk menyimpan hasil indeks dari fungsi pencarian linear. Dan if hasil, jika nilai tidak sama dengan min 1, berarti angka tidak ditemukan. Angka ditemukan. Kalau else, menampilkan pesan jika angka yang tidak ditemukan. Langsung saja kita coba run. Misalnya kita input angka 10. Nah, hasilnya akan ditemukan karena berada di dalamnya. Kita coba angka yang tidak ada di dalamnya. Kita coba angka 5. Nah, angka 5 tidak ditemukan pada array. Selanjutnya saya akan membuat kode binary search dan akan menjelaskannya. Program binary search atau pencarian biner. Program ini digunakan untuk mencari sebuah angka dalam array yang sudah terurut. Jadi, sistemnya bukan mencari satu persatu dari awal, tetapi langsung ke tengah, lalu dilihat apakah angka yang dicari ada di kiri atau kanan. Dengan begitu, pencariannya bisa lebih cepat dan efisien dibandingkan metode pencarian biasa atau yang tadi linear search. Untuk penjelasan kodenya, yang pertama, R adalah list yang sudah terurut, target adalah angka yang dicari, sama seperti tadi. Untuk low, nilai batas bawah pencarian dimulai dari indeks 0. Untuk high dan R, nilai batas atas pencarian dimulai dari indeks terakhir list. Selanjutnya, while low, perulangan dilakukan selama batas bawah tidak melebihi batas atas. Untuk mid, low plus high, mengambil indeks tengah dari batas bawah dan atas. Selanjutnya, if r mid sama dengan target jika nilai di tengah sama dengan target. Selanjutnya, return, maka kembalikan indeks tempat angka ditemukan. Selanjutnya, low mid plus 1, geser batas bawah ke kanan, abaikan sebelah kiri. Selanjutnya else, high mid min 1. Nah, ini digunakan untuk jika nilai tengah lebih besar dari target. Setelah itu geser batas atas ke kiri dan abaikan yang sebelah kanan. Dan ini adalah list angka yang sudah terurut. Syarat dari binary search harus urut. Selanjutnya, input dari pengguna. Pengguna mengetik angka yang ingin dicari, kemudian memanggil fungsi pencarian dan menyimpan hasilnya. Kemudian ada if dan else. Di sini sama seperti tadi,
Jika hasil bukan -1, berarti angka ditemukan. Yang else, jika -1 tampilkan bahwa angka tidak ada dalam array. Kita coba run. Nah, kita coba angka 12. Angka 12 ditemukan. Karena ada di sini, dan kita coba angka yang tidak ada di sana. Coba misal 10. Nah, angka 10 tidak ditemukan dalam array. Demikianlah presentasi UAS dari saya mengenai searching dalam struktur data, khususnya tentang metode sequential search, linear search, dan binary search. Dapat disimpulkan bahwa linear search cocok digunakan untuk data yang tidak terurut meskipun proses pencariannya lebih lambat karena dilakukan satu persatu. Sedangkan binary search jauh lebih efisien dan cepat, namun hanya bisa digunakan jika data sudah terurut. Baik, terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.